Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan berbicara tentang iPhone 14 series lagi yang segera akan diluncurkan pada bulan September, tepatnya tanggal 7 September 2022. Kalau di Indonesia ini meluncur tanggal 8 dini hari atau tepatnya tanggal 8 pukul 00.00. Oke. Di video kali ini saya ingin coba beberapa informasi terkait iPhone 14 series. Yang pertama adalah spesifikasi di iPhone 14 series yang sudah muncul di GSM Arena atau situs GSM Arena yang situs biasanya saya pakai untuk acuan melihat spesifikasi dari sebuah smartphone, dan situs ini biasanya juga dipakai di beberapa reviewer yang ingin melihat spesifikasi dari sebuah smartphone tersebut. Oke, kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang flyer Apple yang sudah muncul di Instagram Apple, Twitter, kemudian di website Apple sendiri yang bertemakan Far Out. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama adalah spesifikasi dari iPhone 14 Pro Max yang sudah muncul di GSM Arena. Oke, di layar handphone kalian bisa cek di Google, kalian ketik saja untuk spesifikasi iPhone 14 Pro Max GSM Arena, nanti akan muncul spesifikasinya. Dan di video kali ini saya akan ingin compare iPhone 14 Pro Max dengan iPhone 13 Pro Max, karena di GSM Arena ini cuma ada spesifikasi dari iPhone 14 Pro Max. Karena saya di beberapa hari kemarin saya lihat video dari iTech Live yang biasa saya tonton juga, itu bahas tentang spesifikasi di iPhone 14 Pro Max ini di GSM Arena, dan saya ingin coba bandingkan compare di kedua handphone ini lewat situs GSM Arena. Yang pertama kita bahas tentang sumber dari iPhone 14 Pro Max ini. Dari statusnya sendiri, di sini status terlihat kalau ini statusnya masih rumor, jadi belum pasti antara spesifikasi yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Kalau untuk yang iPhone 13 Pro Max pasti sudah available. Kemudian kita masuk ke bagian body atau dimensinya. Untuk dimensi di kedua handphone ini sih hampir sama, cuma beda di 0,1 inch. Kemudian untuk tingkat lebarnya ini lebih ramping iPhone 14 Pro Max 77,6 sama 78,1. Kemudian untuk ketebalannya lebih tebal sedikit iPhone 14 Pro Max 7,9 sama 7,7 mm. Kemudian untuk build-nya atau bodinya dia masih sama. Dia pakai front glass, black glass, dan stainless steel frame. Kemudian untuk ke bawahnya masih sama juga. Kemudian untuk dari segi layarnya juga masih sama persis untuk kedua handphone ini. Yang berbeda adalah screen to body ratio. Untuk di iPhone 14 Pro Max ini lebih besar lagi, yaitu 88,4%. Kalau di iPhone 13 Pro Max di 87,4% screen to body ratio. Kemudian untuk resolusinya sama persis. Kemudian untuk PPI-nya atau kerapatan pixelnya cuma beda 1 ppi. Ini sih nggak ada perbedaan kalau menurut saya. Kemudian untuk ke bawah start di iOS di iPhone 14 Pro Max dia jelas di iOS 16, karena ini akan di launching juga di bebarengan dengan iPhone 14 series. Kemudian untuk chipsetnya jelas ini chipset yang rumornya untuk seri yang Pro akan dapat chipset terbaru, yaitu iOS 16 Bionic 5 nanometer. Untuk manufakturnya juga sama 5 nanometer. Kemudian ke bawah lagi untuk internal storage-nya sudah pakai 128 GB untuk base modelnya, karena di iPhone 13 sudah pakai 128 GB, nggak pakai yang 64 GB lagi. Kemudian untuk main kamera, main kamera ini dia sudah di-upgrade menjadi 48 megapiksel. Kalau yang sebelumnya di iPhone 13 Pro Max masih di 12 megapiksel. Kemudian untuk aperture-nya ini tidak dijelasin aperture-nya berapa untuk yang main kameranya.
Kemudian untuk telefotonya ini masih sama 12 megapiksel, untuk ultrawide-nya juga sama 12 megapiksel. Juga masih ada lensa TOF. Kemudian untuk selfie kameranya dia juga masih sama di 12 megapiksel untuk kedua handphone ini. Lanjut ke bawah, ini hampir sama semua. Kemudian untuk baterai, di baterai ini dia belum tertulis untuk iPhone 14 Pro Max-nya. Nanti kalau sudah di launching mungkin akan langsung ditulis sama situs GSM Arena-nya. Kemudian untuk USB kecepatan charger ini nggak ditulis, cuma keterangan MagSafe wireless charging 15 watt. Kemudian dan bla bla bla. Dan kemudian untuk varian warna, di varian warna ini cuma ditulis graphic dan other color. Dia belum berani mengkonfirmasi untuk varian warna di iPhone 14 Pro Max ini karena memang belum launching, jadi dia nggak berani beresiko untuk lebih mendahului Apple daripada mereka sendiri karena mereka juga bukan dukun. Oke, untuk ke bawah performance kosong, dan lanjut ke bagian desainnya. Kita klik bagian picture. Kita masuk ke GSM Arena-nya. Oke, untuk picture-nya ini belum ada, cuma ada satu foto. Ini pakai punch hole 2 yang mirip dengan logo i di bagian depannya. Untuk varian yang Pro Max atau Pro Plus, saya juga belum tahu. Untuk variannya nanti akan keluar nama Max ataupun Plus. Oke, next ke berita yang kedua adalah masalah flyer Apple yang sudah muncul di website Apple itu sendiri. Baik di websitenya, kemudian Instagram, Twitter ini sudah muncul untuk flyer Apple-nya yang bertemakan Far Out untuk kali ini dengan foto sebagai berikut. Kalau saya lihat untuk fotonya ini seperti foto bintang-bintang yang ada hole berlogo Apple, tapi untuk di bagian tengahnya masih ada sedikit bintang, tapi bintangnya ini seperti titik-titik putih ini seperti banyak di bagian samping-sampingnya logo Apple. Mungkin saja ini Easter egg-nya adalah di masalah untuk punch hole, juga bisa di bagian layar karena ini seperti punch hole di kamera depan iPhone 14 yang rumornya akan pakai punch hole. Kemudian Easter egg kedua adalah kemungkinan ini adalah untuk bagian fotografinya di low light fotografi akan diperbaiki lagi di iPhone 14 series karena ini seperti terlihat foto bintang-bintang. Kemudian Easter egg ketiga adalah mungkin saja adalah always on display. Mungkin di iPhone 14 series akan dihadirkan fitur always on display di handphone terbaru di Apple ini, karena untuk logo ini mirip seperti screen yang hitam mati kemudian ada bintang-bintang seperti always on display. Saya juga belum tahu karena ini cuma perkiraan saya saja. Oke, kemudian produk-produk apa saja yang kiranya akan di launching di Apple event tanggal 7 September besok. Yang pastinya sih untuk Apple akan meluncurkan iPhone terbarunya, yang jelas adalah iPhone 14 series, iPhone 14, iPhone 14 Plus ataupun Max, kemudian iPhone 14 Pro, kemudian iPhone 14 Pro Plus ataupun Pro Max. Kemudian ada juga Apple Watch yang jelas akan meluncur, biasanya meluncur seperti tahun-tahun kemarin. Kemudian yang pasti lagi adalah iOS 16. Ini sudah jelas karena sudah ada beberapa update beta, baik beta developer ataupun beta yang resmi. Oke, itu saja beberapa update untuk berita iPhone 14 series menurut gambaran saya dan beberapa berita yang sudah saya kumpulkan dari beberapa situs yang ada di internet. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa
subscribe dulu, kemudian like dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.